Gempa tektonik bermagnitudo 6,7 yang mengguncang barat daya Kabupaten Malang. Untuk mengetahui update terkini dari sana, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Selamat sore Pak Wagub. Selamat sore. Ya, terima kasih Pak Wagub sudah bergabung dengan kita sore ini. Pak Wagub, kita update kondisi terkini di sana Pak. Bagaimana situasi yang dilaporkan saat ini pasca gempa dengan magnitudo 6,7 yang melanda kawasan Malang dan sekitarnya Pak? Ya, kita terus menginventarisasi. Sejauh ini ada 1 korban jiwa dan 1 korban luka ringan yang teridentifikasi. Korban jiwa ada di Lumajang dan tim reaksi cepat langsung melakukan evakuasi karena tertimpa bongkahan batu. Kemudian data secara bertahap mulai masuk. Ada yang fasilitas umum seperti kantor pemerintahan, lembaga pendidikan, bahkan rumah sakit seperti Mardiwaluyo di Kota Blitar, dan juga ada rumah-rumah warga. Sejauh ini yang banyak melaporkan kerusakan ada di Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar. Oke. Pak Wagub, cukup banyak begitu ya, sementara untuk objek-objek vital begitu, kantor pemerintahan, rumah sakit yang terdampak dari gempa ini, bagaimana kemudian tindak lanjut Pak? Ya, tentu diinventarisasi. Yang satu adalah keselamatan bangunan itu sendiri. Karena ini hari libur, tentunya ada waktu untuk kemudian sebelum hari kerja berikutnya untuk memastikan keamanan bangunan. Rata-rata kantor pemerintahan yang rusak ini bukan gedung bertingkat tinggi, sehingga kami optimis bahwa proses untuk menguji keamanannya bisa dilakukan dengan cepat terkait yang mengalami kerusakan. Namun demikian, di Malang Kota, yang ada beberapa gedung bertingkat tinggi, salah satunya tadi kami ada di MOG di Kota Malang pada saat kejadian. Tentunya kita memastikan bahwa pemerintah kota setempat melalui Dinas Cipta Karya yang berkompeten di bidang tata bangunan juga memiliki prosedur untuk menentukan kelaikan untuk kembali beroperasinya gedung-gedung tersebut pasca gempa ini. Oke, untuk perumahan warga ini juga ada yang terdampak Pak. Ada kemungkinan juga laporan soal warga yang mengungsi. Ini bagaimana skenarionya Pak? Ya, jadi sampai hari ini yang mengalami kerusakan di daerah pedesaan. Dan laporannya masih sifatnya individual, artinya satu unit rusak, dan mayoritas laporan yang masuk rusak ringan dan rusak sedang itu hanya beberapa. Nah, yang rusak terjadi memang di beberapa titik di Blitar, di Malang, dan ini terus kita inventarisasi. Kalau misalnya warga itu di pedesaan, dari pengalaman kami memang biasanya mereka punya kecenderungan preferensi untuk justru tinggal sementara di tempat sanak saudara atau kerabat yang ada berdekatan, bukan dievakuasi ke posko pengungsian. Namun ini terus kita data dengan BPBD. Termasuk juga nanti deploy dari logistik kebutuhan mereka selama perbaikan permukiman atau selama mereka mengungsi ya Pak? Ya, jadi mereka yang terdampak tentunya akan mendapatkan support. Itu yang sudah menjadi SOP standar dari korban bencana. Pak Wagub, mungkin saja ada laporan kemudian soal prediksi gempa susulan. Ini juga sudah diantisipasi Pak, bagaimana mitigasinya? Ya, untuk gempa susulan kita terus BPBD melalui jejaringnya, karena saat ini masyarakat sedang mencari informasi ke BPBD. BPBD segera menampilkan langkah-langkah kalau gempa, karena kami menelaah tadi bahwa ternyata banyak yang lari gitu ya. Padahal sebenarnya lari itu juga bisa berbahaya. Harusnya mereka berlindung, kepala mereka harus mereka lindungi gitu ya. Melindungi kepala dulu, baik dengan tangan atau dengan tas atau dengan apa, yang penting kepala tidak langsung bisa terkena dampak benda tajam gitu loh, atau apa istilahnya batu atau apa bisa langsung melukai kepala. Itu. Nah, kemudian dalam situasi yang ini barulah mereka kemudian keluar ruangan gitu. Oke, Pak Emil, apakah kemudian pemerintah juga menyiapkan posko darurat atau kontak darurat begitu seandainya jika ada laporan-laporan dari warga terkait bencana ini, apakah kemudian nanti juga soal kerusakan rumah mereka ataupun juga terjadi gempa susulan atau bagaimana nanti? Maaf, agak terputus jaringannya. Jadi kalau yang saya tangkap, kalau ada laporan yang ingin disampaikan terkait kerusakan, bisa menghubungi kalau ke kabupaten kota masing-masing, atau kalau ke provinsi ada Pemprov Jatim. Kemudian juga ada nomor yang bisa dihubungi
itu ada nomor Ya, Pak Wagub masih dengan kita? Oke. Oke, kita mengalami gangguan komunikasi dengan Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak, tapi paling tidak kita sudah mendapatkan bagaimana skenario penanganan dan pemulihan pasca gempa yang dirasakan oleh sejumlah wilayah di Jawa Timur yang saat ini masih dalam proses penanganan. Terima kasih, Wagub Jatim, Emil Dardak.